Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwah dan juga asatidzah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberkahi kita semuanya dengan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat taufik. Juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya di masjid ini, Masjid Al-Hasanah, dalam kondisi sehat walafiat, dalam rangka untuk belajar bersama terkait dengan salah satu daripada rukun salat. Dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan, banyak terima kasih kepada, pertama adalah kepada imam kita, Syekh Imam. Beliau adalah pemimpin di majelis ini, MC. Kalau beliau bilang sudah cukup, kita cukupkan. Ya. Jadi moderator harus ngikut MC. Dan juga tentunya kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hasanah, Bapak Yanwar, hafizahullah ta'ala, dan juga kepada seluruh panitia yang terlibat di dalam daurah ini. Juga kepada seluruh peserta yang Masya Allah datang, ada yang dari jauh tadi diceritakan dari Subang. Bahkan subuh sudah sampai sini Syekh ya. Masya Allah. Ini seharusnya kita yang dekat-dekat nggak ikut nih, seharusnya malu. Yang jauh Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya untuk bisa ikut. Tapi yang tidak ikut bukan berarti tidak belajar. Bisa jadi sudah belajar dengan ustadz yang lain atau malah sudah mengajar. Jadi tidak masalah. Tapi alhamdulillah dengan kegiatan ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kita semakin bertambah dan juga menjadikan kita semakin memahami terkait dengan salah satu rukun salat tadi, yaitu surah Al-Fatihah. Insyaallah ini secara dadakan tadi ana sudah kirimkan ke panitia, ke Syekh Adam, untuk mengirimkan PDF karya daripada salah satu guru kami, yaitu Syekh Hisham Abdul Bari hafizallahu taala, ke grup peserta, yaitu Bahrul Ma'ani fi Tajwidi Ummil Kitab was Sab'il Mathani, lautan makna di dalam mentajwidkan surah Al-Fatihah yang merupakan induknya Al-Quran dan juga 7 ayat yang senantiasa dibaca berulang-ulang. InsyaAllah ini karya yang sangat bagus yang dikarang oleh guru kami ini. Di dalamnya beliau bahas selain bagaimana mentajwidkan surah Al-Fatihah, ada juga faedah-faedah sebagaimana apa keutamaan surah Al-Fatihah, ya, urgensi daripada kita mempelajari surah Al-Fatihah, kemudian nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah, kemudian terkait juga disisipkan hal-hal terkait dengan akidah, terkait dengan bahasa, terkait dengan lughah dan lain sebagainya. Banyak faedah yang insya Allah kita bisa ambil dari matan ini, dari karya beliau ini, sebagaimana namanya, yaitu Bahrul Ma'ani, lautan makna. Ya, bedanya kalau lautan itu dalamnya bisa diukur, ya, dan juga memiliki tepi. Ya. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran, maka dalamnya tidak ada yang bisa mengukur karena tidak terbatas dan juga tidak bertepi. Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya luas. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kering lautan tersebut, bahkan didatangkan lagi lautan yang semisalnya, tidak akan habis untuk menuliskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan bahas saja langsung karena waktu yang sangat terbatas ini. Ini biasa daurah ya, biasa dibahas paling tidak 3 hari, itu udah cepat sekali.
Atau kalau semuanya dibahas secara detail bisa jadi sebagai kurikulum kita panduan di kelas, maka bisa dibahas 1 semester 6 bulan. Tapi karena ini ikhwah dari Kalisari ini hebat-hebat, Masya Allah, Alhamdulillah, betul ya, Insya Allah kita akan bahas secara ringkas dalam 1 hari. Insya Allah kita nanti akan pilihkan, kita akan prioritaskan yang paling penting dari yang penting-penting yang ada di sini. Baik, silahkan dibuka langsung saja kita kepada karya beliau. Silahkan ya, yang belum download silahkan download dulu, baru silahkan dibuka, ada PDF-nya. Sudah ada kan ya? Sudah ya? Baik. Nah, itu berbahasa Arab ya. Ada sebenarnya terjemahannya, hanya tidak kami kirimkan. Ada juga syarahnya, hanya saja belum dicetak memang. Ya, silakan kita baca bersama-sama, anak akan bacakan, kemudian silakan diikuti. Qala an-nadhimu hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bihamdillahi thumma salatihi ala khairi talin lil kitabi murattila Muhammadinil mab'uthi linnasi rahmatan wa khulqan kariman faha miskan wa mandala wa ardaftu alan was-sihaba wa hizbahum wa kulla muhibbin lil Qur'ani mubajjila. Baik. Beliau memulai karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memulai setiap surah dalam Al-Quran dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika seseorang menulis atau seseorang beraktivitas kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah dalam rangka mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, dan juga apa yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW saat beliau mengirim surat kepada para pembesar negeri. Beliau senantiasa memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila azimir Rum misalkan. Atau jauh sebelum itu Nabi Sulaiman juga sudah mencontohkan saat menuliskan surah kepada Ratu Saba, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Makna dari Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya seseorang yang mengucapkan atau menulis lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah dia di dalam aktivitas tersebut. Jika menulis, maka semoga Allah mudahkan dia di dalam proses penulisannya, menjadikannya bermanfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makna dari Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama Allah yang mengandung sifat rahmat, kasih sayang. Bedanya untuk Rahman, nama Allah yang mengandung kasih sayang kepada seluruh hambanya. Mau yang mukmin, mau yang kafir, semuanya diberikan rahmat oleh Allah SWT. Ya, buktinya di dunia ini kadang bahkan yang kafir lebih banyak nikmat hartanya barangkali. Mungkin istrinya lebih cantik, anaknya lebih lucu-lucu. Tapi itu di dunia. Semuanya mau yang mukmin mau yang kafir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nama Rahman. Adapun Rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Rahim adalah nama Allah yang mengandung sifat rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, di dunia diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ketenangan, ya, nikmat ketentraman, nikmat ketenangan hati, ketentraman jiwa. Adapun nanti di akhirat mendapatkan surga. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Nah, ini bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pada bait yang pertama beliau mengatakan bada'tu, saya memulai bihamdillahi dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah basmalah kemudian apa? Hamdalah, alhamdulillah. Thumma salatihi, kemudian bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khairi talin lil kitabi murattila, kepada sosok yang paling baik, paling bagus di dalam mentartilkan bacaan Al-Qur'an. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa yang paling bagus tajwidnya, paling tartil bacaan Al-Qur'annya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka hamdalah dan sholawat ini inti dari bait yang pertama ya. Setiap bait antum pahami inti pokok dari bait tersebut apa. Oh ini bait pertama hamdalah dan sholawat. Nah, ini biasa dilakukan oleh para ulama di dalam menulis karyanya. Ya. Setelah basmalah maka kemudian hamdalah sholawat. Ya. Walaupun singkat cukup alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du sudah cukup sebenarnya. Yang penting ada hamdalah dan sholawat. Alhamdu itu adalah pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengakuan terhadap yang dipuji. Jadi bukan hanya muji karena basa-basi doang atau karena ada maunya. Itu dalam bahasa Arab disebut madhun, madaha. Adapun hamidah yahmadu, alhamdu itu pujian yang disertai dengan rasa kecintaan dan pengagungan terhadap yang dipuji. Ketika kita memuji Allah, kita mencintai Allah dan juga mengagungkan Allah. Tapi kalau madaha yamdahu muji, orang kalau muji bisa jadi basa-basi. Ya, bisa jadi ada maunya. Seorang penyair dia menyusun kata-kata indah, memuji penguasa, di depan dia puji penguasa, dapat upah, dapat imbalan, dapat harta, di belakang bisa jadi menjelek-jelekan. Ini madaha yamdahu. Jadi pujian yang belum tentu didasari kecintaan. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah dan kita mencintai Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah layak untuk dipuji. Kenapa Allah layak untuk dipuji? Dari dua sisi. Jadi Allah layak untuk dipuji dari dua sisi. Sisi yang pertama karena kamalul mahmud. Allah maha sempurna. Sempurna dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Walaupun terkadang kita sedang diuji dengan berbagai masalah, dicoba dengan berbagai musibah, tapi tetap kita ucapkan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Apakah kita sedang mendapatkan nikmat? Tidak. Justru kita lagi dapat musibah, dapat ujian. Tapi kita tetap mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal di setiap kondisi. Kenapa? Karena Allah tetap terpuji gimana pun kondisi kita. Karena Allah maha sempurna zatnya, sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya. Sisi yang kedua kenapa Allah layak dipuji? Karena Allah berikan nikmat kepada kita. Ifdalul mahmud atau in'amul mahmud. Karena pemberian nikmat dari yang kita puji yaitu Allah SWT. Ya, salah satunya Allah layak dipuji karena Allah sudah turunkan Al-Quran kepada kita. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Allah yang menciptakan, beri rizki, mengatur, memiliki seluruh alam semesta ini, termasuk kita semuanya. Maka Allah layak untuk dipuji. Summa salatihi, kemudian salawat dari Allah Subhanahu wa taala semoga tercurah kepada sebaik-baik orang yang mentartilkan bacaan Al-Qur'an yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat jamak dari salah. Jadi salatun lughatan ad-du'a. Secara bahasa adalah doa. Jadi kalau kita bersalawat artinya apa? Mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh dengan doa kebaikan kita? Tentunya tidak. Ya. Kita bersalawat kepada Nabi sejatinya adalah fasilitas dari Allah, kebaikannya kembali kepada kita. Nabi bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu lahu biha 'ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, Allah balas salawatnya berapa kali? 10 kali. Ya, sehingga itu sebenarnya fasilitas yang kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Nabi tidak butuh. Nabi tetap terpuji. Nabi tetap dapatkan kebaikan dari Allah tanpa kita bersalawat sekalipun. Hanya saja seorang yang bakhil adalah seorang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW dia tidak bersalawat kepadanya. Itu orang yang bakhil. Ya, jadi jangan anti dengan salawat ya. Ya, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat, bersalat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah tadi yang sebaik-baiknya mentartilkan bacaan Al-Qur'an? Muhammadinil mab'uthi lin-nasi rahmatan wa khulqan kariman faha miskan wa mandala. Bait kedua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah kepada manusia sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Dan juga wa khulqan kariman, akhlaknya yang terpuji, faha miskan wa mandala, menyebarkan aroma misk, kasturi dan juga mandal. Nah, ini miskan wa mandala, miskan itu adalah misk ya, kasturi. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kasturi adalah aroma harum atau parfum yang diproduksi dari kelenjar perut rusa. Kasturi jantan yang tidak bertanduk, ini misk. Sedangkan mandal itu adalah al-'udut thayyibur raihah, yaitu 'ud gaharu yang
harum, yang baunya apa? Enak. Nah, ini namanya mandal. Mandal itu gaharu. Ud. Jadi akhlak beliau yang terpuji, yang mulia, itu layaknya apa? Parfum. Yang beraroma apa? Harum. Ya, setiap yang menciumnya akan mendapatkan ketenangan, enak baunya. Ya, karena Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Wa ardaftu alan was-sihaba wa hizbahum. Kemudian saya mengikutkan setelah bersalawat kepada Nabi, salawat juga kepada apa? As-sihaba atau alan dulu. Al itu maksudnya adalah keluarga Nabi SAW. Kata alun sama dengan ahlun. Ahlun, alun sama. Alun Nabi bisa diartikan dua. Nah, Imam An-Nawawi mengartikan kata al atau ahl secara umum, bahwa yang dimaksud dengan alun adalah semua pengikut Nabi, semua yang beriman. Maka itu masuk pada lafaz alun Nabi SAW. Ya, beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Ya, dan pada hari kiamat maka masukkanlah ala Fir'aun, bukan keluarga Fir'aun tapi apa? Pengikut Fir'aun, asyaddal 'adzab, kepada adab yang paling dahsyat. Ya, berarti al di sini maknanya pengikut. Maka Imam An-Nawawi beliau mengatakan alun Nabi, setiap yang beriman, semua pengikut Nabi, itu alun Nabi. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengartikan alun atau ahlun secara khusus, yaitu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Yaitu istri-istri Nabi, anak keturunan Nabi, dan yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa tadi? Azwajuhu, istri-istri beliau, wa auladuhu, anak-anak keturunan beliau, wa mu'minu Bani Hashim wa Bani Muttalib, dan yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini namanya ahlul bait. Baik, ini pendapatnya siapa tadi? Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi Al-Imam An-Nawawi berpendapat bahwa alun Nabi itu umum, semua pengikutnya. Sedangkan Al-Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa alun Nabi itu adalah khusus keluarga beliau, istri beliau, anak-anak beliau, kemudian yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, mafhum insyaallah jelas? Was-sihaba, dan juga para sahabat. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Disebut sahabat meliputi tiga hal. Yang pertama, bertemu Nabi, ya, walaupun tidak melihat tapi bertemu, karena ada sahabat yang tunanetra. Yang penting bertemu, dia nggak harus melihat tapi bertemu. Bertemu Nabi, poin pertama. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Yang ketiga, meninggal dalam kondisi masih beriman. Jadi tiga poin ini. Jadi man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, beriman kepada beliau, ya, bertemu Nabi, beriman kepada beliau. Taib, wa mata 'alal iman, dan meninggal dalam kondisi masih beriman. Ini namanya sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka memuliakan ahlul bait dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan orang yang hanya memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi apa? Mengkafirkan sahabatnya. Nah, ini bukan ahlus sunnah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala telah meridai para sahabat dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, dari muhajirin dan ansar. Allah ridai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah masukkan mereka ke surga, kemudian dikafirkan. Nah, bukan ahlus sunnah. Bukan pula orang yang mengagungkan atau memuliakan sahabat tapi tidak memuliakan ahlul bait. Ahlus sunnah memuliakan sahabat dan juga memuliakan ahlul bait. Maka disebutkan wa ardaftu alan was-sihaba wa hizbahum, dan juga golongan mereka, pengikut-pengikut mereka, kita semuanya semoga masuk di dalamnya, Allahumma amin. Wa kullu muhibbin lil Qur'ani mubajjila, dan setiap yang mencintai Al-Qur'an. Kita semua insyaallah mencintai Al-Qur'an. Ya, kita mengaku cinta Al-Qur'an, betul? Siapa yang tidak cinta Al-Qur'an? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang cinta Al-Qur'an? Angkat tangan. Yang enggak angkat tangan bingung? Enggak, belum sempat aja. Kita mengaku cinta kepada Al-Qur'an. Tapi masalahnya cinta butuh pembuktian. Jangan cuma ngaku cinta tapi sebenarnya tidak diakui cintanya. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tukiru lahum bidzak. Semua ngaku cinta sama Laila. Semua ngaku kekasihnya Laila, saya pacarnya Laila, saya kekasihnya Laila. Tapi Laila enggak ngakuin mereka. Siapa ente? Anda enggak kenal. Nah, kita ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada kalamullah. Tapi Allah ngirim surat cinta kepada kita, 114 surat cinta, nggak pernah dibaca. Padahal harusnya orang yang jatuh cinta itu dapat surat dari orang yang dicintai, dia langsung segera baca. Allah sudah mengirimkan 114 surat cinta kepada kita,
kok malah kita taruh dulu nanti dibacanya kalau ingat, katanya jatuh cinta. Pas dibaca ternyata waduh ini bahasanya bukan bahasa saya. Orang yang jatuh cinta meskipun dia bukan bahasanya, akan dia cari tahu bagaimana, entah nanya pada orang, entah nyari Google Translate, entah dia belajar bahasa tersebut sehingga jadi tahu. Dia akan menyerah. Tapi kalau orang ya udahlah cukup, udah nanti aja dah kalau sempat, katanya jatuh cinta. Maka kalau orang betul-betul jatuh cinta kepada Allah, kepada kalamullah, seharusnya dia semangat di dalam belajar, semangat di dalam membaca, semangat di dalam memahami, agar tahu maksudnya isinya ini apa. Baca sekali kata per kata, huruf per huruf, kalimat per kalimat, kadang senyum-senyum sendiri, kadang terharu, kadang sekali hatam nggak cukup, diulangin lagi, seperti itulah perilaku orang jatuh cinta. Jadi kita kembali. Setiap yang mencintai Al-Quran dan juga mengagungkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, ya, dia sibukkan waktunya untuk Al-Quran, baik itu membacanya, memahami isi kandungannya, mengajarkannya, dan mengamalkan isinya. Ini yang mengagungkan Al-Quran. Bukan hanya baca huruf-hurufnya saja, bukan. Ahlul Quran yang sejati itu, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, bahwa ahlul Quran humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi wa illam yahfazuhu an dhahri qalbin. Orang yang disebut ahlul Quran sejati adalah yang dia tahu isi dari Al-Quran tersebut. Dia amalkan isi kandungannya meskipun dia tidak hafal dari balik hatinya. Artinya dia tidak hafal di luar kepala. Dia belum hafid 30 juz tapi paham isinya, dia amalkan isinya, itu namanya ahlul Quran yang sejati. Beliau melanjutkan wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi falaysa min ahlihi wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi. Adapun orang yang dia hafal Al-Quran tapi nggak faham isi kandungannya, tidak mengamalkan isinya juga, maka dia bukan termasuk ahlul Al-Quran meskipun dia mampu menegakkan huruf-hurufnya setegak anak panah. Walaupun fasih, makhrajnya benar, sifatnya benar, hukum-hukum bacaannya benar, fasih dia. Tapi karena nggak tahu isinya, nggak diamalkan, maka bukan ahlul Quran. Nah, maka perlu bagi kita untuk memuliakan Al-Quran sebagaimana tujuan Al-Quran diturunkan, bukan hanya dibaca huruf per hurufnya saja. Ya, apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan kebaikan, merupakan keutamaan yang banyak sekali pahalanya insya Allah. Satu hurufnya 10 kebaikan. Kalau kita mahir, kumpulkan bersama malaikat yang suci, lagi mulia dan taat kepada Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan dalam mempelajari cara membacanya, ini sangat banyak. Tetapi lebih daripada itu, tujuan Al-Quran diturunkan adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ya, Al-Quran adalah kitab yang diberkahi yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka tadabburi ayat-ayatnya dan agar orang yang memiliki akal mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Nah, maka itu fungsi tujuan daripada diturunkannya Al-Quran. Baik, kita lanjutkan sekarang kepada bait berikutnya. Tadi terkait dengan muqaddimah, sekarang akan masuk terkait dengan Al-Fatihah adalah salah satu rukun bacaan salat. Rukun salat. Kita baca. Wa ba'du fadha nazmi li tajwidi suratin. Idza rumta ruknan fi sholati mukammala. Hiya alhamdu was sab'ul mathani wa ruqyatun salatun wa qur'anun wa ummun mukammila. Wa ba'du, adapun selanjutnya ini disebut sebagai faslul khitab, yaitu pemisah antara muqaddimah tadi dengan isi pembahasan. Ya, biasa seorang khatib misalkan tadi membacakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kemudian apa? Amma ba'du. Maka amma ba'du atau wa ba'du adalah pemisah antara muqaddimah tadi, hamdalah dan salawat, kemudian masuk kepada isi pembahasan. Nah, ini sudah mau masuk isi pembahasan. Fadha nazmi, maka nazamku ini, nazam ini masdar bermakna manzum atau bermakna maf'ul, yaitu karangan yang tersusun secara rapi, berbentuk bait syair, ya, bersajak gitu ya. Jadi bersajak, ada polanya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia polanya AB misalkan ya. Jadi syair, kalau antum perhatikan di sini beliau menyusunnya dengan ada kaidah dalam bahasa Arab namanya ilmul arud, kaidah untuk menyusun bait syair, ada polanya
Baharnya di sini namanya bahar tawil, rumusnya adalah fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ya. Dan beliau akhiri semuanya dengan la di akhir. Jadi bada'tu bihamdillahi thumma salatihi ala khairi talin lil kitabi murattila. La. Muhammadinil mab'uthi lin nasi rahmatan wa khulqan kariman fahamiskan wa mandala. La. Baik, wa ardaftu alan was-sihaba wa hizbahum wa kullu muhibbin lil Qur'ani mubajjila. La. Terus sampai terakhir la. Nah, ini ada polanya. Ini namanya nazam. Adapun lawan dari nazam adalah nafr, nun ta'ra. Uraian yang bentuknya apa? Paragraf. Ya, seperti misalkan usul thalathah, ya, qawaidul arba' misalkan. Maka itu namanya nafr. Baik, an-nafr, nun ta'ra. Jadi karangan yang bukan berbentuk bait syair, bentuknya paragraf. Baik. Itu namanya nasr. Litajwidi suratin, yang sengaja saya susun untuk memperbagus suatu surat. Idza rumta ruknan, jika engkau menginginkan suatu rukun fi sholati, di dalam salat mukammala, menjadi sempurna. Jadi karya saya ini berisi tentang bagaimana mentajwidkan bacaan suatu surat yang merupakan salah satu rukun salat. Jika engkau ingin sempurna salah satu rukun salat ini, maka pelajarilah ini. Nah, jadi Al-Fatihah termasuk daripada salah satu rukun salat. Jadi kalau kita belajar fikih kan rukun salat itu ada rukun qauli, ya, ada rukun fi'li kan gitu ya. Nah, salah satu ada rukun ma'nawi, ada rukun qauli, salah satunya ini surah Al-Fatihah. Ya, sebagaimana tadi hadis yang dibacakan oleh Pak Yanuar, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, atau dia baca tapi salah-salah, lahannya jali. Ya, lahannya nampak, kesalahannya nampak, dan bahkan mengubah makna. Yang harusnya pendek satu harokat jadi berapa harokat, yang harusnya 2 harokat jadi 1 harokat, atau yang harusnya fathah jadi kasrah, yang harusnya huruf ha jadi huruf ha, alhamdu jadi alhamdu, harusnya ain jadi a, al-alamin jadi al-alamin, maka maknanya akan berubah. Nah, maka kalau semuanya sampai salah lahan jali, yang dia nampak kesalahannya secara susunan, baik itu salah hurufnya, salah harokatnya, atau berubah katanya, dan konsekuensinya biasanya mengubah makna. Ya, di dalam pembahasan fikih ada hukum ma'mum kepada imam yang ummi, alladzi la yujidul Fatihah, yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i ditegaskan bahwasanya seseorang yang dia alim, sudah belajar tahsin seperti antum-antum, bermakmum kepada imam yang ummi, yang belum bagus bacaan Al-Fatihahnya, masih lahan jali, maka antum tidak sah sholatnya. Bagaimana dengan imam tersebut? Imam tersebut bisa jadi sah dan boleh jika mengimami yang semisal dengannya. Di kampung nggak ada lagi orang yang memang lebih bagus dari beliau, semuanya emang bentukannya kayak gitu, maka ma'fu insyaallah. Gimana lagi? Nggak ada lagi yang lebih bagus. Tapi kita yang sudah belajar makmum kepada seorang yang ummi, maka kita harus mufaraqah, memisahkan diri. Ya, sholatnya barangkali masih bareng, tapi niatnya sudah ini surat munfarid saya ini. Kalau semuanya bermakmum pada beliau, nggak sah. Maka konsekuensinya terhadap keabsahan sholat. Ya, sehingga penting bagi kita, khusus surat Al-Fatihah ya. Kalau surat selain surah Al-Fatihah, setelah amin, kemudian baca surat pendek lah, atau surat tengah-tengah Al-Quran, maka tidak masuk pembahasan ini. Karena dia bukan rukun sholat, tapi Al-Fatihah rukun sholat. Walaupun ini pembahasan fikih luas, ya, tapi sebagaimana mayoritas mazhab fikih di negeri kita, kalau bermakmum Syafi'i, kita bermakmum kepada seorang yang ummi, ya kita akhirnya nggak sah sholatnya. Ya kita harus mufaraqah. Kecuali kita belum belajar sama sekali, insya Allah udah dimaafkan aja, orang semuanya belum belajar gitu. Baik. Nah, maka sangat penting bagi kita seorang muslim untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Fatihah dengan benar agar rukun sholat kita sempurna. Walaupun ada rukun-rukun lain yang juga harus disempurnakan, tapi paling tidak satu ini udah aman nih, harus belajar. Hiyal hamdu, maksud daripada salah satu rukun dalam sholat tersebut adalah surah Al-Hamdu. Nah, ini nama lain surah Al-Fatihah, yaitu surah Al-Hamdu, karena dimulai dengan Alhamdulillah. Wasab'ul mathani, dan 7 yang senantiasa dibaca berulang-ulang. As-sab'u 7, al-mathani yang berulang-ulang. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim." Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau wahai Muhammad
7 ayat yang terus dibaca berulang-ulang. Kita baca Al-Fatihah itu paling tidak minimal 17 kali dalam satu hari. Di dalam sholat itu minimal. Kalau di luar sholat nambah Al-Fatihah lagi ya lebih banyak. Dan insya Allah semuanya di sini Al-Fatihahnya mungkin, betul? Kenapa? Karena sering diulang-ulang. Nah, ini sekaligus tips dalam menghafal dan menjaga hafalan Al-Quran adalah yang penting sering diulang-ulang aja. Kenapa saya nggak lancar? Antum nggak pernah murojaah, gimana mau lancar? Innama yudhibul ilma an-nisyanu wa tarukul mudzakarah. Az-Zuhri rahimahullah mengatakan yang membuat ilmu kita hilang, hafalan Quran termasuk ilmu, adalah lupa. Karena emang kita manusia ya, tempatnya lupa, kadang udah murojaah tapi masih lupa aja. Ya manusia, nggak apa-apa. Tapi yang parah adalah tarkul mudzakarah, ninggalkan murojaah. Ya nggak di murojaah gimana mau lancar? Maka ini tips, kita banyak ulang-ulang saja. Kalau pengen seluruh surat dalam Al-Quran sebagaimana selancar Al-Fatihah, maka kita harus sering ulang-ulang juga sebagaimana kita mengulang surah Al-Fatihah. Taib. Waruqyatun, kemudian nama berikutnya adalah ruqyah. Ruqyah itu adalah obat, ya, penawar. Ya, ini sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau dengan beberapa sahabat saat sedang safar, beliau hendak singgah di suatu perkampungan. Nah, akan tetapi ketika hendak singgah maka tidak diizinkan. Namun kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, tunggu dulu. Jika ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan kepala pemimpin kami ini yang sedang sakit, diceritakan dia sakit demam karena tersengat hewan, maka kalian boleh singgah di sini. Maka adakah yang bisa? Maka dijawablah, iya saya bisa. Dibacakanlah surah Al-Fatihah. Dan ternyata Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Kemudian sebelum pulang mereka diberi kambing. Tapi belum diterima. Karena masih belum tahu ini hukumnya bagaimana ini. Ngambil upah dari ruqyah. Dari ngobatin orang. Ya. Maka kemudian diceritakanlah hal tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menimpali, wa ma tadruna annaha ruqyah. Kalian tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Artinya benar, Al-Fatihah itu bisa sebagai obat penyakit fisik maupun penyakit apa? Rohani. Jasmani maupun rohani. Ya, seluruh Al-Qur'an bisa menjadi syifa lima fis sudur, obat bagi yang ada di hati, penyakit hati, ya, penyakit ujub, riya, sum'ah, nifaq dan lain sebagainya. Ghil, dongkol, hasad dan lain sebagainya, maka bisa diobati dengan Al-Quran. Begitu juga dengan penyakit fisik, dengan izin Allah bisa diobati dengan Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan, khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Ambil aja itu upahnya, nggak apa-apa, halal. Ya kasih saya sedikit lah, kita makan bareng-bareng gitu. Wadribu li bisahmin ma'akum. Ya kasih saya bagian juga, kita makan bareng-bareng gitu. Jadi artinya hukum atau upah daripada mengobati seseorang ruqyah maka itu halal, tidak mengapa diambil. Baik. Kemudian berikutnya selain daripada ruqyah, nama berikutnya adalah salatun shalah. Shalah tadi apa artinya? Doa. Karena memang surah Al-Fatihah intinya apa? Doa. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan surah Al-Fatihah ini mengajari kita bagaimana sih adab dalam berdoa. Apakah langsung ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau itu? Enggak. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah masuk masjid, melihat orang semangat banget, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau itu, ya Allah. Kata Rasulullah, ajilah hadha, ini si fulan ini tergesa-gesa ini. Harusnya kalau orang itu mau minta, pertama dia sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaul Husna, dia rayu manusia saja. Antum sebagai suami mau sesuatu dari istri, ya biasanya muji dulu kan, Masya Allah kayaknya makin cantik aja ini hari ini deh. Waduh, ada maunya ya bang ya, ketahuan ya kan. Dan tapi walaupun gitu ya mau aja, akhirnya dikasih juga gitu. Nah, ini apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah perintahkan itu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah dan serulah Allah, mintalah kepada Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Jadi kalau mau doa sebut nama Allah yang asuna, ya Rahmanir Rahim, irhamni misalkan. Ya, nama-nama Allah yang lainnya sebutlah. Ya, kemudian apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kan gitu. Di surah Al-Fatihah kan alhamdulillah, puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ini maha terpuji karena Allah Rabb semesta alam. Allah yang ciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur.
Allah yang berhak pada kita semuanya. Ar-Rahmanir Rahim. Wah, kan nama Allah itu. Malik Yaumiddin. Baru kemudian kita sampaikan ikrar kita. Ya Allah, saya ini cuma minta sama kamu. Ya Allah, saya cuma nyembah sama kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya enggak minta sama yang lain. Udah, saya cuma harapkan kamu ya Allah. Mau minta sama siapa lagi saya? Barulah minta ihdinas siratal mustaqim. Ini adab dalam berdoa ini. Nah, begitulah adab dalam berdoa. Puji Allah dengan Asmaul Husna, bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah kita ajukan hajat kita. Salatun ini sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadits qudsi. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Saya bagi salat, yaitu surah Al-Fatihah ini, antara aku dengan hambaku dua bagian. Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah pun menjawab hamidani hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala arrahmanir rahim, maka Allah menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, kalau dia membaca malik yaumiddin, maka majjadani 'abdi, hambaku memujiku, sama. Jadi tiga ayat ini ya, pujian dari hamba untuk siapa? Untuk Allah. Jadi tiga ayat ini untuk siapa? Untuk Allah. Tadi kan Allah katakan dalam hadis qudsi tersebut dibagi menjadi dua, setengah untukku, setengah untuk hambaku. Yang pertama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibagi dua. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, itu untuk kita, hamba. Nah, baru kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti tiga berikutnya untuk hamba. Wali 'abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi tiga ayat pertama dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin untuk Allah, iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in untuk hamba. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin untuk hamba. Itu maksudnya salat, yaitu surah Al-Fatihah dibagi menjadi dua bagian. Kemudian berikutnya salatun, setelah salat adalah wa Qur'anun, yaitu Quran. Sebagaimana tadi dalam surah Al-Hijr ya, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim. Kenapa Al-Fatihah ini disebut sebagai Quran, wa ummun, dan juga disebut sebagai induknya Al-Quran? Kenapa? Kenapa disebut dengan induknya Al-Quran? Ini bukan sebagaimana ada seorang yang pernah mengatakan ummul kitab, ummul Quran, emaknya Al-Quran, emaknya Alkitab. Ini gimana nih? Ummun memang betul emak gitu, tapi nggak pas kalau disandarkan ke Al-Quran. Ummun itu, ummul qura, emaknya kota, kan nggak pas ya? Pusatnya gitu. Jadi Al-Quran ini, Al-Fatihah ini pusatnya Al-Quran, miniatur daripada Al-Quran. Kalau pengen lihat Al-Quran pembahasan secara global, maka itu ada di Al-Fatihah. Apa sih pembahasan global Al-Quran itu? Yang pertama, terkait dengan ketauhidan, tauhid. Yang kedua terkait dengan apa? Syariat, perintah dan larangan. Yang ketiga terkait dengan apa? Kisah-kisah, baik itu kisah orang soleh atau kisah orang yang durhaka. Ini kan secara umum, secara global Al-Quran berisi ini. Tiga ini, tauhid, tentang keesaan Allah SWT, disebutkan nikmat-nikmatnya. Kemudian untuk apa? Untuk agar kita mentauhidkan Allah. Yang kedua perintah, nanti dapat ganjaran yang seperti ini. Larangan, nanti dapat konsekuensi azabnya seperti ini. Kemudian kisah-kisah yang bisa diambil pelajaran. Maka itu ada di Al-Fatihah. Coba untuk perhatikan. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bukankah itu tentang tauhid? Itu tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, lagi-lagi juga tentang tauhid, sekaligus terkait dengan apa? Dengan perintah. Wa iyyaka nasta'in. Demikian. Ini sekaligus mafhum mukhalafahnya, kalau kita hanya menyembah kepada Allah, minta kepada Allah, akhirnya dilarang untuk menyembah kepada selain Allah, dan juga dilarang untuk minta kepada selain Allah. Terkait dengan syariat, perintah dan larangan. Ihdinas siratal mustaqim, sama terkait dengan ibadah tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa alladzina an'amta 'alaihim? Orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Bukankah itu terkait dengan kisah-kisah, perwakilan daripada kisah-kisah yang nantinya akan disampaikan dalam Al-Quran? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga tentang kisah. Cuman beda, yang tadi orang-orang yang Allah berikan nikmat, yang sekarang orang-orang yang dimurkai lagi sesat. Ya, ada kaum-kaum yang dimurkai Allah, ada kaum yang sesat. Ini juga terkait dengan kisah. Jadi Al-Fatihah ini miniaturnya Al-Quran. Ya, tentang tauhid, tentang syariat, dan juga tentang apa? Tentang kisah.
Mukammila maksudnya kamil mukammila, sempurnakan lagi. Karena Al-Fatihah punya nama lain selain yang beliau sudah sebutkan. Ada nama lain lagi misalkan Asy-Syifa. Ada nama lain lagi misalkan Al-Kafiyah. Ada nama lain lagi seperti Asasul Quran atau Al-Waqiyah atau Al-Kanzu atau An-Nur atau Asy-Syukr. Ini diantara nama-nama lain surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan berikutnya bait yang ke-6, keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Kita baca, wa fi fadliha lam yu'ta qattu bimithliha nabiyyun wala ja'al quranu mumathila. Taib. Wa fi fadliha, dan di antara keutamaan daripada surah Al-Fatihah, lam yu'ta qattu bimithliha, tidak pernah diberikan sekalipun yang semisal dengan Al-Fatihah tersebut, nabiyyun, seorang nabi. Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak pernah diberikan yang semisal dengan Al-Fatihah, enggak ada. Ini surah yang memang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ja'al Qur'anu mumathila, dan tidak ada yang semisal dengan Al-Fatihah ini di dalam Al-Qur'an. Tidak ada. Ini surah spesial nih. Itu di antara keutamaan surah Al-Fatihah. Ya. Di antara juga yang belum disebutkan oleh beliau adalah bahwa Al-Fatihah adalah surah paling mulia dalam Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana sebuah riwayat ketika Nabi SAW masuki masjid, ada sahabat yang bernama Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Ya. Nabi SAW mengatakan, maukah aku kabarkan kepadamu tentang surah yang paling agung di dalam Al-Quran? Ya, maka kemudian sahabat Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla, beliau mengatakan, ya tentu. Ya. Maka Nabi pun mengatakan, saya akan ajarkan kamu nanti sebelum keluar dari masjid. Ya, kemudian Rasulullah salat. Setelahnya Rasulullah hendak keluar dari masjid dan ditagih oleh sahabat tersebut. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, kaifa taqra'u fis shalah? Seperti apa kamu baca dalam salat? Dalam salat ya baca alhamdulillahirabbil alamin. Maka Nabi pun bersabda, alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah, adalah 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang dan Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Jadi maksud daripada surah yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah secara penuh yang paling agung, paling mulia adalah surah Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling agung dalam Al-Quran ayat apa? Ayat apa? Kursi. Kenapa namanya ayat kursi? Karena disebutkan lafadz kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ada enggak lafadz kursi lagi di dalam Al-Quran selain ini? Ada enggak? Siapa yang berpendapat ada? Enggak ada. Siapa yang berpendapat enggak ada? Siapa yang sekali lagi cari aman? Ashabul bingung ini, wal jamaah. Masyaallah, golongan bingung. Jadi kita mau cari sampai hari kiamat enggak ada lagi kata kursi. Ada enggak? Coba yang hafid siapa? Santri ada tadi katanya? Ada enggak kata kursi selain wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada santri atau enggak ada kata kursi nih? Enggak ada lafaz kursi. Al-Qur'an insyaallah enggak berubah sampai hari kiamat, enggak akan berubah. Ya, maka kami berani katakan ya sampai hari kiamat enggak ada gitu, karena enggak berubah lagi. Taib. Justru kalau ngaku-ngaku Al-Qur'annya berubah, wah ini diragukan nih keimanannya nih. Taib. Lanjut. Jadi itu tadi di antara keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Ya, banyak riwayat di sini tapi ana sengaja lewat supaya meringkas. Lanjut kita baca di bait 7 sampai 8. Nama nazam dan harapan beliau. Wa bahrul ma'ani jaa wasman tayammunan. Silakan. Wa kuntu bi bahri syatibi mutamathila. Faya Rabbi yassir nazmahu wa tamamahu wa umma bihi naf'an wa jud wa taqabbala. Baik, bait ke-7 terkait dengan nama karya beliau ini. Wa bahrul ma'ani, dan bahrul ma'ani, lautan makna, ja'a wasman, datang sebagai nama. Wasman, isman sama saja, yaitu nama. Tayammunan tabarrukan, untuk mencari berkah.
Wa kuntu bi bahri Syatibi mutamatsila, dan saya mencontoh baharnya Imam Asy-Syatibi, yaitu Hirzul Amani wa Wajhu Tahani fil Qiraati Sab'a. Ada karya Imam Asy-Syatibi yang namanya Syatibiyah atau Hirzul Amani wa Wajhu Tahani fil Qiraati Sab'a. Beliau meniru dari baharnya, yaitu polanya yang tadi sudah kita sampaikan, namanya bahar bahar tawil. Bahar tawil, yaitu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Ini yang disebut oleh para ulama bahar yang paling susah. Ya, pertama niru dari baharnya itu bahar tawil, antum mungkin bisa beri irama juga boleh. Misalkan fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Misalkan. Ini untuk memudahkan menghafal aja. Karena emang itu ada rumusnya. Jadi enggak semuanya berharokat gitu atau sukun-sukunnya berantakan, enggak. Fa'ulun berharokat sukun, berharokat sukun. Ini enggak? Fa'ulun, fa berharokat kan? Au berharokat lagi. Wawu sukun, lam berharokat, nun sukun. Ini ada polanya gitu. Nah, antum bisa menggunakan irama untuk memudahkan menghafal. Tidak mengapa, walaupun tidak harus ya. Jadi tidak mengapa. Jadi misalkan antum hafalkan bada'tu bihamdillahi thumma salatihi ala khairi talin lil kitabi murattila Muhammadinil mab'uthi linnasi rahmatan wa khulqan kariman fahamiskan wa mandala, dan seterusnya. Ini nggak masalah. Tapi kalau antum menghafalnya bada'tu bihamdillahi thumma salatihi ala khairi talin lil kitabi murattila Muhammadinil mab'uthi linnasi rahmatan wa khulqan kariman fahamiskan wa mandala, ini juga boleh. Nah, jadi nggak harus pakai irama ya. Atau antum mau pakai irama lain boleh, yang penting jangan pakai irama dangdut, keroncong dan sebagainya. Jangan. Udah, jadi biasa saja, irama-irama yang wajar saja. Jadi pertama tadi meniru pada baharnya yang disebut bahar batoh tawil. Yang penting antum pernah dengar dulu aja dulu. Ada ilmu rojas namanya, ilmu untuk menyusun bait syair, Pak. Nah, yang penting pernah dengar dulu nggak apa-apa. Nah, jadi nanti kalau pas suatu saat ketemu lagi ada ilmu namanya ilmu al-arud. Ilmu arud tadi maksudnya. Ana salah sebut. Ilmu al-arud, ya. Baharnya diantaranya bahar rojas, bahar tawil. Nah, maka antum pernah dengar. Ini baharnya bahar tawil namanya. Rumusnya apa tadi? Fa'ulun, coba ikuti. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Gampang kan? Diulangin aja. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Gampang kan? Itu rumusnya itu. Udah gitu aja sebenarnya. Nah. Ya, kalau rojas mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Ya, seperti itu Fathul Atfal yang antum katanya sudah belajar di sini. Atau Jazariyah, itu juga rojas itu. Rojas disebut sebagai himarus syu'ara, keledainya para penyair. Kenapa? Itu bahar paling gampang. Ya, penyair yang masih kelas 3 gitu ya, masih newbie, pasti bisa bikin. Nah, ini kalau tawil ini berat nih, berat. Nah, maka rojas. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Misalkan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala. Tapi nggak perlu kasih musik, nggak perlu. Ini cuma memudahkan hafal aja. Baik. Nah, adapun antum baca dengan datar juga boleh. Yang penting hafal dan paham isinya. Yaitu intinya, paham isinya diamalkan. Faya Rabbi, yang kedua tadi meniru dari segi akhirannya. Ya. Jadi ada sodr, kalau dalam satu baris itu ada namanya sodr permulaan baris kanan, ada ajiz. Jadi ada sodr permulaan baris kanan, baris kirinya namanya apa? Ajiz. Nah, value-nya, nilai dari sebuah nazam ada di ajiznya. Jadi dilihat di sininya. Di sini apa? Diakhiri dengan la 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 la. Sama, Syatibiyah diakhiri dengan la la la. Ya, bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. La. Wa thannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadin al-muhda ila nasi mursala, dan seterusnya. Baik, ini namanya apa? Ajiz.
Ya, ajiz itu yang melemahkan ya, value-nya di sini nih, nilainya sebuah bait syair di sini nih. Demikian. Lanjut, fa ya rabbi yassir nazmahu wa tamamahu, maka wahai Rabbku, mudahkanlah dalam penyusunannya dan juga dalam kesempurnaannya. Dalam penyusunan dan juga kesempurnaan, maksudnya penyelesaiannya. Wa umma bihi naf'an, dan jadikanlah manfaatnya itu meliputi ya, menjadi tersebar secara umum. Wajud, dan muliakanlah. Wa taqabbala, dan terimalah. Taqabbala di sini alifnya sebagai ganti dari nun taukid khafifah. Ya, kalau kita belajar nahwu, kenapa kok ada alif di sini? Itu sebagai ganti dari nun taukid khafifah. Asalnya apa? Wa taqabbalan. Taqabbalan, ya, dan benar-benar terimalah. Itu nun taukid, nun untuk penguat. Ya, karena waqaf maka diganti dengan alif, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Malik, wa abdilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa. Jadi kalau ada nun taukid khafifah, ya, maka ubahlah ia jika ia jatuh setelah fathah menjadi apa? Alif saat kondisi waqaf, sebagaimana engkau katakan qifan menjadi apa? Qifa. Baik, asalnya qifan menjadi qifa. Sama wa taqabbalan wa taqabbala. Kalau di Tuhfatul Atfal misalkan khudha, itu kan? Wa imanan khudha. Asalnya apa? Khudan menjadi khudha. Baik, ini faedah lughah saja. Lanjut, sekarang kita kepada bab yang baru. Kita akan mempelajari tentang setelahnya isti'adzah. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini supaya antum dapat faedah-faedah juga. Kita lanjutkan berikutnya tentang babul isti'adzati wal basmalah. Kita baca. Idza rumta an tabda tilawata fasta'idz liyasfuwa qalbun fit tilawati muqbila wa rajjaha qaumun fit tilawati nadbaha wa qila qarinul amri hatta ma miqwala. Nah, sekarang kita akan pelajari apa sih hukum daripada isti'adzah. Hukum baca isti'adzah sebelum bacaan Al-Quran itu apa? Nah, di sini beliau mengatakan, idza rumta an tabda tilawata, jika engkau ingin, rumta itu roma yarumu, ingin, arada yuridu. Jika engkau ingin memulai bacaan Al-Quran, an tabda memulai tilawata bacaan Al-Quran, fasta'idz, maka bacalah isti'adzah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kapan dibaca isti'adzah? Setelah selesai baca Al-Quran atau sebelum? Sebelum. Ingat ya, baca isti'adzah sebelum bacaan Al-Quran. Padahal dalilnya itu apa? Fa idza qara'tal Quran. Itu qara'ta ini fi'il apa namanya? Madhi. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja bentuk lampau. Berarti udah baca kan? Kalau sudah baca Al-Quran, baca isti'adzah gitu. Benar nggak ini? Salah. Walaupun ini fi'il madhi, tapi maksudnya apa? Bukan lampau. Maksudnya akan. Idza aradta an taqra. Ya, sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jika kalian apa? Selesai salat, telah menegakkan salat, harusnya apa? Idza aradtum an taqumu ilas shalah. Jadi kalau kalian ingin menegakkan salat. Tapi kenapa pakai fi'il madhi? Fi'il madhi itu kenapa sih? Untuk sesuatu yang belum terjadi ini. Faedah pertama, memastikan namanya litahaqquqil wuqu'. Ya pasti akan terjadi ini. Orang udah berdiri semuanya, ya pasti mau sholat gitu. Udah megang mushaf nih pasti mau baca Al-Quran gitu loh. Walaupun belum, tapi udah pasti, saking pasti akan terjadi gitu ya. Maka disebutnya dengan fi'il madhi. Makanya dalam surah An-Nahl apa? Ata amrullah, telah datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Azab atau hari kiamat. Emang udah kiamat sekarang? Belum. Tapi apa di sini? Litahaqquqil wuqu', pasti terjadi. Atau litaqrib, menunjukkan dekatnya. Ya, dekatnya kiamat tersebut. Sama juga. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Emang udah sholat?
Belum mau sholat, ya kita udah berdiri semua ya, telah dekat waktunya sholat atau kita pasti akan sholat nih. Sholat nih. Al-Quran. Apa fungsinya? Liyasfu qalbun fit tilawati muqbilah. Kenapa harus isti'adzah dulu? Coba, apa fungsinya? Agar hati kita ini murni, jernih, ya. Fit tilawati muqbilah, siap untuk baca Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena hati kita ini adalah sasaran empuk bagi syaitan yang memberikan waswas untuk malas, ya, untuk berat membaca Al-Quran. Ya, kita coba buktikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ana yakin nggak semuanya ngucapin. Bahkan tadi sebelum ngucapin ada yang ngapain sih harus baca, Sat? Ya, kayaknya nggak usah dah, dengerin aja, gitu. Itu bisikan-bisikan tuh. Tapi saat sudah terlanjur baca, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Antum sudah begini aja atau lanjut nih? Bismillahirrahmanirrahim. Lebih semangat dari yang tadi. Yang tadinya berat mau baca Al-Quran, tapi pas sudah baca isti'adzah langsung ringan. Sudah bismillah saja atau lanjut nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Udahan aja dah, cukup. Atau tanggung gitu, tanggung kan? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Baqarah. Hah? Ya. Sebenarnya pengen masih lagi gitu kan, tapi udah. Karena waktunya terbatas. Kalau kita baca Al-Baqarah sampai zuhur nih. Coba kita renungkan. Tadi sebelum baca isti'adzah, sebenarnya malas nggak baca Al-Quran? Malas kan? Tapi saat sudah terlanjur baca, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini sudah menjadi sunnatullah, ya. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, saat Allah sediakan pahala yang besar, ibaratkan nih pahala baca Al-Quran nih Syekh, itu satu hurufnya 10 kebaikan. Di sini ada apa? Gunung emas. Ente bebas ngambil, halal. Tapi sayangnya dijaga. Syaitan dan bala tentaranya jaga di situ. Pasukan yang kuat, kemudian pagernya juga pagar kawat besi gitu, berduri gitu kan. Akhirnya mau nerobos, aduh susah nih, berat nih. Tapi saat kita meminta perlindungan kepada Allah, ibaratkan kita bawa tank. Habis itu kita hajar itu, jedar. Saat sudah masuk, kemudian ngambil emasnya, kira-kira nih satu kontainer cukup atau kurang? Kurang, wah masih banyak kok, sayang dong. Panggil lagi, ambil kontainer lagi, satu lagi. Tapi masih banyak ini, ambil lagi terus sebanyak-banyaknya, nggak akan puas. Makanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini suci, bersih, maka kita nggak pernah kenyang daripada kalam Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Ya, kalau kita lihat di pesantren itu anak-anak pesantren ya,
Dari sebelum subuh udah baca Quran, habis subuh ada lakob baca Quran lagi, nanti zuha ada baca Al-Quran lagi, habis zuhur sempetin baca Al-Quran, habis asar halakoh ada lagi baca Al-Quran, habis maghrib baca Al-Quran lagi, habis isya baca Al-Quran lagi, mau tidur kadang ketiduran, ngigonya baca Quran. Kita berpikir kok nggak bosen-bosen dia ya. Ini jawabannya, karena hatinya bersih, tidak pernah kenyang dari Al-Quran, kurang lagi. Nah, maka yang berat dari baca Al-Quran itu sebenarnya mulai lafaz isti'adzah ini yang paling berat. Kalau ini berhasil kita taklukkan, berani baca isti'adzah, insya Allah kita habis itu bismillah, habis itu nanti baca awal surah. Dan semakin kita bersih hatinya, semakin menikmati terus. Rasa-rasanya kalau belum baca Al-Quran hari ini ada yang kurang, karena sudah canduan baca Al-Quran. Ya. Kayak antum kalau semuanya udah jadi kebutuhan lah, Kalau belum makan satu hari, ada yang kurang nggak? Mau tidur belum makan, padahal makanan ada. Al-Quran ada nggak di depan kita? Kita belum baca Al-Quran nih. Ada yang kurang kayaknya dah. Oh iya, saya belum makan ya tadi. Itu sudah menjadi apa? Kebutuhan, butuh. Sama juga, kalau sudah menjadi kebutuhan bacaan Al-Quran kita, maka kita terus untuk baca Al-Quran. Baik, lanjut. Nah, sekarang tentang hukum daripada membaca isti'adzah. Tadi kapan bacanya dan apa tujuannya, sekarang hukumnya. Warajjaha qaumun fit tilawati nadbaha. Dan kelompok para ulama lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa isti'adzah itu mandub. Ya, sunnah, hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi jumhur ulama di dalam fikih membaca isti'adzah sebelum bacaan Al-Quran hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, bukan wajib. Ya, kalau wajib berarti kalau nggak baca dosa nggak? Dosa. Waqila, dan dikatakan. Nah, biasanya kalau lafadznya majhul seperti ini, qila itu dhaif biasanya, lemah biasanya. Ya, pendapat lain, tapi ini lemah nih. Bahwa qarinul amri hatta mamiqwala. Ya, namanya sighahnya perintah, dalilnya sama loh. Yang mengatakan sunnah sama wajib dalilnya sama. Apa itu tadi? Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah. Ini kan perintah. Namanya perintah al-amru lil wujub, gitu kan biasanya kan? Ya namanya perintah ya wajib lah gitu. Tapi sebenarnya apakah setiap perintah itu wajib? Tidak. Bisa jadi apa? Wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah aja. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Wajib nggak makan minum? Antum kalau makan sama minum berpahala nggak? Ya kalau diniatkan ibadah jadi pahala. Ya tapi kalau sekedar makan sama minum biasa, asalnya ibahah, mubah. Nah, padahal ini perintah ini tadi. Nah, jadi nggak semua perintah itu wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah bahkan. Nah, maka di sini yang pendapat lebih kuat insya Allah yang mengatakan sunnah. Lanjut. Sekarang lafadznya. Wa amthalu lafdhin waridin wa muyassarin. Bait 11. Wa fin nahli masturun jala wa tanazzala. Wa qad jaa fil a'rafi thummata ghafirin. Wa hamima tanzilun wa qad aflahan jala. Bilafdhin mazidin fit tilawati waridun wa fis sunnatil gharra'i qawlun tafassala wa qila bidha fi hawli halika kullihi wa fuddila qasrul lafdhi kan nahli muthila. Nah, sekarang lafaz isti'adzah seperti apa sih? Nah, ada beberapa versi lafaz isti'adzah. Wa amthalu lafdhin waridin wa muyassarin, dan yang afdal, amthal itu afdal, yang paling utama, lafaz yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga dimudahkan, muyassar dimudahkan. Jadi yang paling utama ada dalilnya dan mudah lagi, simple gitu ya. Wa fin nahli masturun, dan sudah tertulis dalam surah An-Nahl, jala secara jelas, wa tanazzala, dan sebagaimana diturunkan oleh Allah. Apa itu tadi? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'idz billah berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz paling utama
disebutkan ada dalilnya dan paling simpel. Jadi ini pendapat beliau ya paling simpel, paling utama dan ada dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini pendapat jumhur ulama. Namun ada lafaz lain lagi selain yang ada di surah An-Nahl dan sungguh telah datang di surah Al-A'raf, kemudian surah Ghafir, surah Hamim Tanzil, surah Fussilat maksudnya, Hamim Tanzil itu. Kemudian surat Qad Aflaha yaitu surah Al-Mu'minun, Injala sebagaimana yang jelas. Bilafdhin mazidin dengan lafaz tambahan. Artinya apa? Ada Asmaul Husnanya. Antum pernah dengar lafaz ini? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Pernah kan? Jadi ada tambahan apa itu? As-Sami' dan Al-Alim. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un 'alim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'un 'alim. Jadi ada lafaz tambahan As-Sami' Al-Alim. Itu boleh. Antum kalau mau pakai lafaz a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim itu boleh. Nah, juga di dalam hadis disebutkan. Jadi lafaz yang kedua ini juga sebenarnya disebutkan. Selain As-Sami' Al-Alim juga ada As-Sami' Al-Basir. Dalam surah Ghafir Allah sebutkan tambahannya fasta'idz billah innahu huwas sami'ul basir. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat malam beliau membuka salatnya dengan bertakbir lalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kemudian baca tahlil la ilaha illallah 3 kali, takbir 3 kali, lalu mengucapkan a'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jadi ada landasannya nih. Cuman agak panjang, ada as-sami' dan al-alim. Lafaz kedua ya. Boleh nggak diamalkan? Boleh. Sesekali antum amalkan, tafadhal. Karena ada landasannya tadi. Lafaz ketiga tambahan min hamzihi. Coba ikuti sama-sama. Min hamzihi. Wa nafkhihi. Wa nafkhihi. Wa nafthihi. Nah, tambahnya 3. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Nah, ini sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Jadi kita bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini tambahannya. Ya, dari Nabi Muhammad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau biasa bertawud dari setan yang terkutuk, yaitu dari hamznya, dari nafkhnya dan juga dari nafthnya. Apa itu hamz? Wa hamzuhu al-mutah. Maksud dari wa min hamzihi ay sejenis kegilaan, ya, junun. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari kegilaan. Wa nafthihi, adapun nafthihi nafatha maksudnya asy-syi'ru, yaitu syair yang tercela, ya, nyanyian-nyanyian yang tercela. Baik, yang mengundang kemaksiatan, mengundang syahwat. Ini termasuk daripada wa nafthihi. Kemudian wa nafkhihi al-kibriya, kesombongan. Jadi kita berlindung dari kegilaan, dari syair tercela, kemudian dari apa? Dari kesombongan. Nah, ini ya dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 3828. Baik, ini masih panjang riwayat-riwayatnya. Kita lanjut definisi isti'adzah dan kondisi membacanya. Ya, tadi sudah tahu ya tentang hukumnya, kemudian lafadznya ada 3. Mana yang paling utama? Yang paling simpel, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, beliau tadi tutup wa fuddila qasrul lafzi, dan diprioritaskan qasrul lafzi untuk meringkas lafadznya kan nahli muthila sebagaimana yang dicontohkan pada surah An-Nahl. Definisi isti'adzah dan kondisi membacanya. Kita baca bait 15. Wa fi haddiha qalu al-luju'u tahassunan wa musta'saman billahi qawlan wa maf'ala. Wa jahrun biha hala iftitahika taliyan limajlisi qaumin bis-sama'i mukallala wa fi ghairi hadha kas-salati wa fil khala wa nafsin wa qarin ghayra badi'in awwala
fala jahra fiha bal rawahu a'immatun kiramun wa qad hazul uluma tasalsula. Baik, apa definisi daripada isti'adzah dan kapan saja kondisi membacanya dengan jahr dikeraskan atau dengan sir dilirihkan. Jadi pembahasannya apa sih definisi isti'adzah? Kemudian kapan sih baca dengan keras, kapan baca dengan lirih. Nah. Wa fi haddiha, adapun definisinya qalul luju'u tahassunan wa musta'asuman billahi qawlan wa maf'ala. Mereka para ulama mengatakan bahwasanya isti'adzah adalah al-luju'u tahassunan, yaitu kita kembali kepada Allah, memohon perlindungan kepadanya. Tahassunan, hisn itu benteng ya, tameng. Wa musta'asuman, dan agar dilindungi, billahi kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, qaulan secara perkataan, wa maf'ala maupun perbuatan. Jadi itu maksudnya ya. Ya kita intinya meminta perlindungan kepada Allah, meminta dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk baik secara perkataan maupun perbuatan. Wa jahrun biha hala iftitahi katalian. Nah, sekarang kapan dibaca dengan jahr? Yang pertama, kondisi dibaca dengan jahr adalah hala iftitahi katalian li majlisi qaumin bis-sama'i mukallala, yaitu saat kita sedang tadarus, lagi baca berjamaah nih, estafet. Fulan baca pertama, fulan baca kedua, terus saat kita membaca yang pertama, taib halaf titahi katalian, saat engkau memulai bacaan lima jelisi qaumin, ya di dalam suatu majelis, suatu kelompok, bisama'i agar diperdengarkan, mukallala supaya maksudnya sampai. Taib, ini dua kondisi sekaligus. Kondisi pertama sebagai pembaca pertama saat apa? Tadarus, saat estafet. Pembaca pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia keraskan. Bismillahirrahmanirrahim, baru baca surah. Pembaca kedua boleh enggak mengeraskan bacaan isti'adzah. Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim, langsung begitu tidak masalah. Jadi yang baca dengan keras siapa? Yang pertama saja. Jelas ya? Kemudian bisama'i mukallala, baca yang memang untuk diperdengarkan. Seperti dalam acara proses belajar mengajar, ya lagi wisuda atau lagi acara nikahan, kita mau baca Al-Quran, maka keraskan isti'adzah. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang tadinya mungkin ngobrol, tadinya mungkin ngantuk, tadinya mungkin mainan HP, supaya mereka fokus. Sekarang mau dibaca nih Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibaca Al-Quran, maka dengarkan, pasang baik-baik telinganya, wa ansitu, dan juga hadirkan diri antum, ya hadirkan jiwanya, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi itu fungsinya ya. Sudah dua kondisi. Saat tadarus pembaca pertama, yang kedua saat baca ingin diperdengarkan, ya. Bisa jadi tadi saat ngajar, bisa jadi saat wisuda, saat ada nikahan, intinya saat diperdengarkan kepada orang lain. Atau saat setoran sama ustadz misalkan, ya memang harus diperdengarkan, maka keraskan ta'awud. Ada tambahan yang tidak beliau sebutkan di sini, yaitu saat ruqyah, saat meruqyah. Jadi kalau ngeruqyah ya kerasin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, biar setannya juga siap-siap melawan dia. Tapi kita ini nggak bisa. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, sayangnya setan itu bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Ya, seringnya kadang peruqyah itu jadi bahan mainan oleh jin. Padahal barangkali jinnya tidak kepanasan, barangkali jinnya itu santai, ya nyantai-nyantai gitu ya. Tapi kemudian bereaksi, wah panas, padahal ketawa-ketawa barangkali. Kemudian saat itu muncullah ujub peruqyah, wah bereaksi ini, hebat berarti saya, manjur ini berarti. Nah, kalau sudah dipelihara seperti itu akhirnya makin ujub, makin merasa hebat. Nah, ini hati-hati juga, ini jebakan juga. Tapi kalau diam bukan berarti dia nggak ada reaksi, bisa jadi dia nahan sakit, dia nahan panas, ya, cuman dia sok tegar aja gitu. Dia nggak cerita-cerita karena emang dia laki-laki. Laki-laki tidak bercerita. Dia nggak ngomong kalau saya kepanasan, panas, enggak. Dia diam aja. Tapi masalah hidupnya sangat berat gitu. Hanya dia pendam. Ya. Maka jangan tertipu oleh reaksi. Atau baca terus saja. Kalau ngeruqyah nggak ada reaksi, baca aja. Bisa jadi udah mau mati dia, biarin. Ya, kalau nggak mau keluar kan mati. Gitu.
Kalau mau keluar tobat, alhamdulillah. Jadi androk ya, maka dikeraskan isti'adzahnya. Baik. Kapan dibaca dengan sir? Wa fi ghairi hadza kas-shalati wa fil khala. Dan selain daripada ini yang disebutkan tadi, seperti dalam salat, maka enggak perlu dikeraskan isti'adzahnya. Antum lagi imam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, enggak perlu. Enggak pernah ada kan seperti itu? Jangan. Yang kedua, wa fil khala ataupun saat sepi. Saat sepi itu bisa jadi antum bacanya keras, ya, tapi emang nggak ada orang, maka saat khusus isti'adzah nggak perlu dikeraskan. Antum lagi merujuk sendiri nih di masjid, nggak ada orang sama sekali, itu namanya sepi itu. Baik, antum bacanya mungkin keras, ya, tapi antum nggak keraskan isti'adzah nggak apa-apa, karena lagi sepi, bukan untuk diperdengarkan. Jelas ya? Taib. Wa nafsin, dan saat sendiri, wa nafsin baca secara lirih, baca untuk diri sendiri. Mungkin lagi ramai orang, habis sholat nih, ya kan? Tapi nggak langsung pergi. Nah, mau murojaah dulu. Orang kan ramai Mas Yan, tapi bacanya lirih. Kita wirid aja gitu. Maka nggak perlu keraskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak perlu. Udah pelan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun misalkan. Karena baca sendiri, karena baca apa? Lirih gitu. Beda ya antara yang fil khala tadi sepi, bisa jadi antum bacanya keras tapi karena sepi nggak ada orang. Sedangkan wa nafsin mungkin ada orang, tapi antum bacanya memang untuk sendiri, untuk diri antum sendiri, bukan untuk diperdengarkan. Wa qarin ghayra badi'in awwala, dan baca saat estafet ya, di majelis tadi tadarus, dan antum bukan pembaca pertama, bisa jadi pembaca kedua, ketiga sampai terakhir, nggak perlu keraskan isti'adzah. Jadi ada berapa kondisi sir? 4. Kapan itu? Salat, sepi, sendiri, maksudnya sendiri itu lirih, baca untuk diri sendiri, dan saat halaqah tapi bukan membaca pertama. Jelas ya? Jadi untuk yang jahar tadi ada berapa? 3. Kalau jahar itu saat pembaca pertama dalam suatu majelis, kemudian saat diperdengarkan ke khalayak, kemudian saat apa? Ruqyah. Ya kalau sir 4. Hafal insyaallah. Lanjut. Fala jahra fiha, maka tadi yang 4 kondisi tadi tidak perlu untuk dijaharkan isti'adzahnya. Bal rawahu a'immatun kiramun wa qad hazul ulum tasalsula. Perhatikan, mengeraskan isti'adzah dan menjaharkan isti'adzah bukan suatu kewajiban. Oh kalau gitu dalam kondisi 3 tadi wajib ya untuk mengeraskan isti'adzah. Kalau yang 4 berarti wajib ya untuk melirihkan. Bukan. Ini bukan kewajiban tapi kebiasaan para imam qiraat, kebiasaan para ulama. Kalau kondisi ini biasanya sih mereka keraskan. Kondisi ini mereka biasa lirihkan. Wa qad hazul ulum tasalsula, mereka mendapatkan ilmu tersebut secara apa? Musalsal. Ya, bersanad atau ada gurunya. Ya, dari guru saya seperti ini. Biasanya kondisi ini dikeraskan nih. Kalau kondisi ini biasa apa? Dilirihkan. Demikian. Lanjut. Satu lagi, baru kemudian kita break. Hukum membaca basmalah. Sekarang kita masuk ke basmalah ya. Bait ke-19. Wa in qari'un rama iftitahan li suratin falazimu bad'in an yakuna mubasmila siwa suratin mausumatin bi bara'atin fatumna'u fiha bittifaqin ta'assala wa fi juz'iha khayyir biqaulin murajjahin wa fi kulli ajza'il qur'ani fahallila. Wa in qari'un, dan jika seorang pembaca Al-Quran rama iftitahan li suratin, dia ingin memulai dari awal surah. Jadi kalau baca Al-Quran setelah tadi isti'adzah, ya kan, isti'adzah sudah dibahas nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus membaca suatu surat dan ternyata dari awal surah, maka falazimu bada'in, harus dia memulainya ayyakuna mubasmila, dengan membaca basmalah. Ya, contoh mau mulai surah An-Nasr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jangan langsung idza jaa nasrullahi wal fath, jangan, tapi bismillahirrahmanirrahim. Demikian. Jelas ya? Baik. Nah, lantas bagaimana saat salat? Nanti kita bahas ya.
terkait dengan Al-Fatihah sendiri ataupun di surah setelah surah Al-Fatihah. Nanti ada pembahasannya insyaallah. Lanjut. Jadi intinya harus baca basmalah kalau di awal surah. Kalau di tengah-tengah, entah ayat kedua, ketiga atau ayat 100 misalkan, harus baca basmalah tidak? Tidak harus. Kita boleh milih. Boleh milih baca atau tidak. Jadi antum misalkan baca dari tengah-tengah ayat, innalil muttaqina mafaza, tengah-tengah surat maksudnya, afan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum bisa bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Bisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza, tanpa basmalah. Jadi basmalah boleh, tidak basmalah boleh. Kapan itu? Di tengah-tengah surah. Tengah surah itu maksudnya ayat kedua dan seterusnya ya. Nah, pembahasannya sekarang, jika ternyata awal dari ayat tersebut adalah lafaz Allah, seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau Asmaul Husna, contoh Fatirus samawati wal ard, Faliqul isbah misalkan, atau dhamir, kata ganti dia yang kembali kepada Allah. Baik, huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian. Maka kalau ketemu dengan lafaz Allah di awal ayat, atau Asmaul Husna, atau kata ganti yang kembali kepada Allah, adabnya baca basmalah. Baik, supaya tidak timbul kerancuan. Kan habis baca isti'adzah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang paling terakhir disebutkan siapa tadi? Setan yang terkutuk. Tiba-tiba huwallazi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian. Seolah-olah huwa di sini kembali ke setan. Karena dia yang terakhir disebutkan, ya. Ya kita paham sebenarnya itu kembali ke Allah tuh. Tapi kan kadang kaget loh. Kok masa setan nyiptain kita gitu. Nah, maka adabnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ini contoh. Selain daripada itu terserah antum mau baca basmalah atau tidak, terserah. Jelas ya? Sekarang gimana kalau surah At-Taubah? Nah, kalau surah At-Taubah maka di awal surah tidak perlu basmalah. Karena memang di mushaf ada basmalahnya enggak itu? Enggak ada. Lupa nulis basmalah atau gimana itu? Hah? Jangan-jangan salah cetak lagi. Yang lainnya ada basmalah, ini Taubah enggak ada nih. Nah, maka kalau ditanya apa alasan di At-Taubah enggak ada basmalahnya? Apa jawabannya? Pernah dengar ini? Alasan At-Taubah nggak ada basmalahnya, nggak ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bara'atun minallah, Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin, dan Rasul pun juga berlepas diri dari orang-orang musyrikin yang tadinya mengadakan perjanjian tapi apa? Dilanggar perjanjiannya. Allah marah, ya, Allah berlepas diri dari mereka, Allah murka. Baik, kenapa nggak ada basmalahnya? Nah, nanti dapat hadiah ya, ada hadiah nanti. Langsung Bu ya. Soal perang. Baik, hampir benar, tapi dapat hadiah antum tetapan. Tetap walaupun belum tepat yang ana inginkan. Tafadhol Syekh. Barakallahu fiik. Dia dianggap gabung dengan surat sebelumnya yaitu Al-Anfal, seolah-olah satu surat. Betul? Ya, karena ceritanya nyambung, seolah-olah masih bagian dari surat sebelumnya kan? Baik, ini jawaban yang benar tapi belum tepat sebagaimana yang kami inginkan. Tapi tetap daripada dia. Udah dua aja. Beliau. Antum yang belakang, tafadhol. Bahas orang musyrikin, hampir-hampir mirip juga. Enggak apa-apa, dapat hadiah. Udah cukup ya, cukup dulu. Nanti banyak pertanyaan anak-anak, kan materi kita udah banyak tadi. Keutamaan Al-Fatihah, lafaz isti'adzah, fungsi ngucapin isti'adzah. Banyak itu tadi kan. Anda bawa buku juga sebagian, nanti insya Allah ada. Alasannya karena Rasulullah tidak menyuruh sahabat penulis wahyu untuk nulis, makanya nggak ada di situ. Itu alasan paling tepat. Ya, Rasulullah kan punya sekretaris, punya para sahabat penulis wahyu, ada Zaid bin Sabit ya, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan 20 sekian, bahkan ada yang mengatakan 60 ya. Yang paling sering adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nah, karena Rasulullah nggak nyuruh nulis, makanya nggak ditulis, ya kan?
Ya nggak mungkin sahabat inisiatif sendiri gitu. Oleh orang Rasulullah nggak nulis kok. Orang Rasulullah nggak nyuruh nulis, masa mau ditulis gitu. Barulah kalau muncul pertanyaan, alasan kenapa Rasulullah nggak nyuruh untuk nulis, baru dua tadi nih. Nah, benar nih. Jadi alasan utamanya tadi, karena Rasulullah tidak menyuruh untuk menulis, ya memang dari sananya nggak ada gitu loh. Tauqifi itu, dari sananya nggak ada basmalah memang. Kemudian timbul pertanyaan, apa ini ya Rasulullah nggak nyuruh untuk nulis ya? Kok sampai nggak ada nih? Barulah alasannya yang pertama, karena apa tadi? Karena perang. Jadi kalau perang itu tebas aja langsung, nggak usah pakai Ar-Rahmanir Rahim, nggak usah pakai sifat rahmat, udah hajar aja udah gitu kan. Atau karena Allah murka. Ini Allah lagi murka sama orang musyrikin. Padahal Ar-Rahman tadi kita sudah bahas maknanya apa? Ada kasih sayang Allah untuk seluruh. Kira-kira relate nggak? Pas nggak gitu? Habis ngomongin Allah itu berkasih sayang kepada seluruh makhluk termasuk yang kafir gitu. Habis itu Allah marah gitu ya. Nggak pas. Jadi konteksnya nggak pas nih. Sehingga nggak perlu ada basmalah. Ini pertama. Ya. Yang kedua, karena maknanya memang sepertinya masih nyambung ini. Terkait dengan peperangan. Kalau di Al-Anfal, peperangan terhadap orang-orang musyrikin. Di At-Taubah lebih khususnya perang ya dengan orang-orang munafikin, bukan perang secara fisik. Ya, karena munafikin ini musuh dalam selimut, membongkar kedok mereka. Di At-Taubah itu kan terkait dengan orang-orang munafikin ya. Seolah-olah maknanya nyambung nih. Jadi kayaknya satu surat nih, apalagi Rasulullah nggak nyuruh nulis. Nah, sehingga seolah-olah Al-Anfal dan At-Taubah ini masih satu surat. Padahal nyatanya udah dua surat itu. Nyatanya sudah dua surat. Terus gimana cara jawabnya? Tapi itu kayaknya nyambung tadi maknanya Ustaz. Maka ketahuilah setiap satu ayat dengan ayat berikutnya sampai akhir ayat dalam Al-Quran. Setiap satu surat dengan surat berikutnya dalam Al-Quran pasti memang nyambung. Ada munasabah, ada korelasi. Ya, contoh saja dari Al-Fatihah. Jadi setiap ayat itu kita ada ilmu munasabah. Bainal ayatain atau bainas suratain, korelasi, hubungan, munasabah antara satu ayat dengan ayat berikutnya atau satu surat dengan surat berikutnya. Perhatikan. Saat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah. Udah disebutkan belum hidayah yang dimaksud itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah disebutkan belum situ? Adanya penafsiran. Hidayah itu ya Islam, hidayah itu ya iman, hidayah itu Al-Quran, hidayah itu ini macam-macam kan? Karena masih umum. Tiba-tiba di awal surah Al-Baqarah apa Allah berfirman? Alif Lam Mim, terus dzalikal kitabul la raiba fi, terus hudal. Jadi hidayah yang selama ini kita minta itu apa sih? Ya Al-Quran. Udah Allah jelasin loh, itu hudal lil muttaqin. Ya, kalian minta hidayah terus tuh ya Al-Quran ini loh. Gitu. Hudal lil muttaqin. Ini contoh. Nanti akhir surah, ayat terakhir dari surah, kemudian nyambung ke ayat pertama dari surah berikutnya, selalu nyambung memang. Jadi urutannya itu Masya Allah, ini menunjukkan emang ini bukan karangan manusia, nggak akan sempurna ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Banyak bukti, ini mujizat dari Allah. Simpelnya Abu Lahab udah divonis masuk neraka padahal dia masih hidup. Seandainya dia mau pura-pura Islam aja gitu untuk membuktikan Al-Quran ini karangan Muhammad gitu ya, udah saya masuk Islam aja gitu ya, atau ngeprank doang aja, ini udah terbantahkan ternyata emang karangan Muhammad bukan dari Allah. Nyatanya ini padahal Al-Lahab ini di awal-awal apa? Kenabian. Nabi setelah dakwah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, tahun kemudian dakwah mulai terang-terangan, disitulah baru muncul tabban laka ya Muhammad, celaka kau ya Muhammad, alihada jama'atana, cuman karena masalah ini kamu kumpulkan kami. Atau aja'alal alihata ilahu wahida in hadza la syai'un ujab, kamu jadikan sesembahan yang banyak itu jadi Tuhan satu saja. Ini suatu yang menakjubkan ini, heran. Dibayar oleh kontan oleh Allah, tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa makasab sayasla naran talab. Dianya, istrinya, keluarganya semuanya maluhu wa makasab termasuknya anak-anaknya ya. Jadi wa auladukum min kasbikum, anak-anak kalian bagian dari kasab, dari usaha kalian. Jadi dianya Abu Lahab, dia ya, bukan beliau ya. Kemudian istrinya Ummu Jamil, kemudian anaknya Utaibah divonis masuk neraka. Orang yang masih hidup seandainya mau masuk Islam saja cukup untuk membuktikan Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad. Ternyata enggak. Sampai perang Badar, sampai Rasulullah hijrah itu orang masih hidup, kemudian mati dan memang mati dalam kondisi kafir. Nah, berarti memang Al-Quran dari Allah gitu.
Masya Allah. Banyak ya, dari segi lughah banyak. Contoh misalkan dalam Al-Quran disebutkan, Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita. Permisalan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagaimana ankabut, laba-laba. Ankabut pakai tak maftuhah, itu kan harusnya muzakkar kan? Kalau marbutah kan yang kalau feminim atau muannas kan yang marbutah. Ini maftuhah, ankabut itu laki-laki, laba-laba jantan gitu kan. Baik, secara bahasa harusnya fiilnya, kata kerjanya harusnya ittakhadha. Ini kok jadi ittakhadat? Loh, kok fiilnya, kata kerjanya feminim, perempuan, padahal tadi pelakunya disebutkan apa? Laki-laki. Ya. Kalau pelaku laki-laki, fiil perempuan ini nggak bisa dalam kaidah. Kalau perempuan pelakunya tapi fiilnya laki-laki masih bisa. Ya, tapi ini fiilnya perempuan, feminim, pelakunya laki-laki. Maka kemudian ada orang yang dia menyekuni tentang bahasa Arab, akhirnya protes. Saya temukan celah di Al-Quran nih, dalam surah Ankabut, kama salil ankabut ittakhadhat baita. Ini harusnya secara nahwu aja, sorof aja udah orang paham ini. Harusnya ittakhadha bukan ittakhadhat. Barulah kemudian dibantah dengan sains. Orang yang udah meneliti 20 tahunan kemudian mendapatkan fakta bahwasanya yang membuat sarang laba-laba adalah laba-laba betina. Akhirnya dia seolah-olah, wah ini penelitian hebat nih, mengetahui bahwa yang bikin sarang dari laba-laba adalah laba-laba betina. Kata orang Islam, lah sebelum kamu temukan ini 14 abad yang lalu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kama salil ankabut ittakhadhat baita. Berarti apa? Ada salahnya nggak dari segi bahasa di sini? Nggak ada. Kenapa fiilnya, kata kerjanya dengan perempuan? Karena memang laba-laba yang bikin sarang apa? Betina. Jadi sudah terjawab dengan sains. Nah, walaupun tanpa pembuktian dengan sains lah, apa macam-macam lah, Al-Quran itu hak, la raiba fi. Gitu. Nah, tapi, nah, 10/10 ya. Udah ini saya. Nah, tapi itu. Jadi pasti semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Nah. Baik, jadi kita tadi sampai pada membaca basmalah di surah At-Taubah. Di awal surah At-Taubah, satu hal lagi. Di awal surah At-Taubah tidak perlu baca basmalah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau di tengah surah At-Taubah, misalkan ayat kedua, ayat ketiga sampai seterusnya, gimana? Baca basmalah enggak? Hah? Enggak? Siapa yang enggak? Enggak boleh baca basmalah walaupun di tengah surah Taubah. Siapa angkat tangan? Enggak apa-apa. Nah, satu. Ada lagi yang ikut pendapat beliau, dua. Ada lagi? Ada yang mulai memberanikan untuk mengakui keimanannya. Dua aja udah. Minoritas ini. Yang boleh basmalah boleh enggak? Siapa angkat tangan? Lebih banyak. Yang sekali lagi bingung selalu lebih banyak. Ya. Ashabul bingung wal jamaah ini selalu lebih banyak. Ya karena memang belum tahu ilmunya kan. La adri nisful ilmi Ustaz. Kalau nggak tahu Allahu a'lam aja. Tayyib. Imam Al-Ja'bari melarang. Pendapat beliau ini tadi mengikuti pendapat Imam Al-Ja'bari. Mau di awal surah At-Taubah, mau di tengah-tengah nggak boleh baca basmalah. Tapi pendapat jumhur, khayyir biqaulin murajjahin. Pilihlah pendapat yang lebih kuat. Artinya apa? Pendapat jumhur, antum boleh baca basmalah atau tidak. Kalau di tengah apa? At-Taubah. Jadi pendapat jumhur ya. Jadi nggak salah beliau tadi. Ada imamnya, ada salafnya, yaitu siapa? Imam Al-Ja'bari. Nah, taib. Demikian. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah break. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.